Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang ke-1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Minal aidin. Mohon maaf nih. Iya. Ini temanya Lebaran. Kok saya tidak di briefing? Saya pakai hoodie begini loh. Mohon maaf nih. Saya ganti baju dulu ya. Iya, oke. Lebih proper. Tidak sesuai kepribadian. Industri bisa merubah tapi laku. supaya connect. Tanya dulu lah kita. Biasanya Boleh, kita ayo, awali ayo. sebuah high hip nih, apalagi ini spesial Lebaran ya kan semuanya. Kita akan bernyanyi dengan tema saling memaafkan. Saling memaafkan. Kasih Bang Kicuy. Hari ini telah tiba. Saling memaaf, salah. Salah. Kan lagu juga baru dibuat. Lagu baru dibuat kenapa salah sih? Loh, nggak boleh marah, emang temanya saling memaafkan. Oh iya. Emang harus kita maafkan. Kita maafkan. Astagfirullah. Tapi lebih yang kita minta sih lebih ke liriknya, Pak, bukan sifatnya nih. Bukan kita memaafkan. Boleh lanjut lagi. Oke. Hari ini telah tiba. Saling memaafkan antar agama. Apa sih? Antar manusia. Antar manusia aja. Kenapa saling antar agama harus memaafkan? Kan kita juga damai-damai aja di Indonesia. Emang maksud Anda setiap agama ada masalahnya? Jangan gara-gara Bang Coki jadi saling memaafkan. Kagak. Kan emang kita kudu rukun semuanya. Iya. Pemilihan kata-katanya aja. Iya, Pemilihan salah. Iya. Lanjut, boleh Mas. Lanjut. Ulang. Tapi boleh diganti deh kayaknya. Antar manusia aja kayaknya. Yuk. Hari ini telah tiba. Waktunya saling maafkan. Oke, bos. Jangan saling benci, jangan saling benci. Kue lebaran ada di meja depan. Hari yang fitri, hati yang suci. Maafkan aku, maafkan kamu. Kita dari nol lagi. Akhirnya harinya tiba. Masya Allah. Aku pasti memaafkanmu. Salahmu, bohongmu, dan manipulasimu pasti akan ku maafkan, kecuali hutangmu. Hutang agak berat. Hari Lebaran, hari yang suci, maafkan aku salah-salahku. Allah. Lontong sayur ada di meja depan. Sambal balado ada di ruang tengah. Para tetangga silahkan ke depan. Enggak, kenapa nggak disatuin sih? Itu dia. Susah dong. Kan lontongnya di depan, sambal baladonya di tengah. Apa kayak mejanya terlalu kecil segini mejanya? Kagak emang konsepnya begitu. Konsepnya begitu lah. Kan nggak bisa disatu satu Bisa meja. satu. Yaudah, Biasanya gitu. Berarti disatuin aja. Disatuin aja. Ini open house-nya kan biar enak gitu. Oh iya, Kalau ada lontong di sini, kentang di sini.
Misalnya, Pak, Ibu mohon maaf, sambelnya di mana? Oh, di ruang tengah. Agak susah sih, sambelnya di ruang tengah. Agak susah, iya. Berarti digabungin. Digabungin. Sayur oyong ada di depan. Oke. Sambal balado juga di depan. Ayo tetangga, mari kita makan. Ngegibah dikit, maafan. Lanjut. Bagus. Bang Coki. Oke. Setelah kita kenyang makan, biasanya pikiran jadi terang. Asik. Kalau perut kenyang kita bisa saling maaf-maafan. Makanya jangan lupa makan. Hari Lebaran, hari yang suci. Mari hati kita dari nol lagi. Hari Lebaran, hari yang suci. Maafkan aku, ku maafkan juga kamu. Jelek nih yang ini lagunya nih. Lumayan, ayo, bagus banget ya. Buat lebaran pertama Iya, lah, apa ya? tapi nggak bisa direkam oleh nih, nggak bisa jadi lagu nih. Nggak usah lah, ngapain lagu kita udah banyak di sini. Keren. Kita tuh Udah tiap berapa lagu? satu episode 3 lagu, bayangin. lagu. Kita baru 4 episode. karena nggak ngangkat. Bikin bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Nanti yang sukses atau enggak kan nggak ada yang tahu. Iya, benar nggak? Kayaknya nggak sukses semua sih. Kalau dilihat dari lirik dan musiknya. Iya betul. Ya lagian lu juga hire-nya kicuy. Keren dia bro, tapi bro, musik bro, dia bro. Lu nggak lihat jago banget loh. Main gitar Liriknya ya agak bahaya tadi. Liriknya. Agama saling memaafkan itu agak brutal sih itu. Kayaknya itu emang kudu rukun semuanya. Iya, betul itu maksudnya. Iya, kalau gitu saya toleransi, toleransi betul ya, beragama. Masya Allah. Saya pamit dulu ya. Siap mau kemana mas? Siap. Mau ke Venezuela. Oh ngapain? Ngapain nih? Les biola biasa. Kan gitar. Terserah saya dong. Ya. Harusnya jangan ditanya lagi. Iya. Waktu ngomong Venezuela udah nggak yakin. Dia emang sering gitu loh bang, dia sering gitu. Udah nggak yakin. Dia emang sering gitu. Dia ngomong sampai panjang kan. Kita jangan minta ngomong ya. Lama-lama saya tabok dibalik gitu ntar. Ya maaf ya, maaf lahir batin ya, salam sama keluarga di rumah ya. Maaf lahir batin, Iya. Pak. Salam, ya Masya Allah. Bentar ya, terakhir ya. Lu nggak pernah ngasih. Bang Cokai. Sungguh pas sekali dengan tema Lebaran, ngobrol-ngobrol sama Bang Coki. Siapapun kreatifnya nanti tolong ditampilkan. Jadi kalau video ini kena masalah, marahlah ke dia. Enggak lah. Enggak lah, orang kita ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol. Udah lama kita nggak ketemu. Betul. Terakhir itu di show-nya siapa ya? Show yang Viko kalau nggak salah kita Show-nya ketemu. Viko kita Show-nya ketemu. Viko. Oh iya, yang acara rahasia itu ya? Iya. Yang ada Vikonya. Yang aku ketemu kamu setelah kamu keluar itu kan. Udah lama itu. Udah lama. Berapa bulan yang... Iya, sekitar tahun lalu itu. Iya, betul. Tahun lalu. Bang Coki kan ini hari Lebaran, pasti juga kan Bang Coki tinggal di lingkungan yang Muslim kan di Iya, Depok kan. iya, iya. Ada momen-momen ini nggak? Momen-momen yang ngikut gitu Lebaran, THR gitu, atau emang udah benci agama? Sebenarnya kalau gue sendiri dari dulu, kalau sekarang gue tinggalnya tuh di daerah Tangerang. Tangerang, BSD. Tangerang BSD. Nah kebetulan tempat gue yang sekarang ini memang cukup individualis orang-orangnya. Tapi kalau misalnya menjawab pertanyaan lo itu, kalau dari dulu waktu gue tinggal di Depok itu, waktu gue masih tinggal di Depok, orang-orangnya sangat ramah, sehingga waktu hari Lebaran itu yang gue inget yang nggak pernah terlupakan adalah kita pasti dikasih kayak lontong sayur dari tetangga depan, ketupat ya. dari tetangga samping apa sama kue-kue banyak. Ya, gitu. Jadi menurut gue hari Lebaran tuh yang gue inget dulu waktu gue masih tinggal di Depok adalah hari di mana kita bersilaturahmi bukan cuman
sama keluarga aja sih, tapi Betul. tetangga juga. Jadi kadang ada tetangga datang, terus dia ngasih makanan apa. Biasanya ketupat sayur banyak banget di tempat gua. Banyak banget. Jadi menyenangkan dulu waktu di Depok. Kamu ikut keliling, kan biasanya kan ada tuh kalau dulu kan, kamu kan dulu agamanya apa? Kristen. Kristen dulu. Sekarang kan Sekarang ale kan. Sekarang ale. Sekarang klub klip mouse. Udah kan kalau di mouse ada yang nyala-nyala apa tuh? Astagfirullah. Ntar ada Pak Ustadz. langsung Iya, iya. mouse. Ya, soalnya kalau gelap ada nyala-nyala gitu. Tapi bukan yang bawahnya ada bolanya ya? Bukan. Anjing jadul banget. Itu mouse jadul Bola gila. mouse tuh ya. Ya, dulu berarti Kristen, Dulu Katolik. Kristen. Enggak, Kristen aja. Kristen ya, Kristen. Dan biasanya itu kan aku kan Muslim dan di lingkungan itu emang mayoritas Muslim dan ada yang Kristen gitu. Dan dia Iya. ini kayak ngikut gitu. Ngikut kita main, kadang-kadang dia ngikut taraweh gitu. biasanya- Kamu ngikut gitu nggak? Enggak. Karena biasanya dulu dari zaman gua kecil tuh gua memang susah gua kalau bangun pagi. Biasanya anak-anak di tetangga gua tuh bangun pagi terus bangunin sahur. Iya. Dan yang paling seru tuh dulu biasanya zaman-zaman terawih gitu mereka tuh pasang petasan gitu loh. Tapi itu cuman di hari-hari minggu pertama di bulan puasa. Abis itu sama security udah Diajarin. dipukul-pukul lucu banget dari anak kecil mau nyalain ditabok sama security, ngapain kamu di sini. Lu ngikut nggak? Tapi lu ngikut teman-teman lu? Teman-teman gue semua ngikut. Kalau gue nggak ngikut karena pada saat itu gue juga tidak merasakan kesenangan main petasan, bahaya men. Tapi gue kalau bulan puasa ya di rumah aja biasanya. Bulan puasa di Lu rumah. berarti nggak main sama lingkungan lu ya bang ya? Introvert lu orangnya? Nggak juga sih, karena memang dulu bahkan waktu di Depok pun gue nggak terlalu deket sama tetangga-tetangga gue. Cuman kenal si ini namanya si ini, kalau lewat nyapa. Tapi hasrat untuk bergaul tidak tergelitik gitu. Iya, jadi kayak soalnya yang gue rasain tuh kadang kalau misalnya kita terlalu akrab sama orang ya, misalnya dia lagi nongkrong di gang nih, kita mau pulang ke rumah nih, anjir ada dia lagi. Kalau kita udah terlalu akrab nih, mampir, kita nggak bisa ngomong enggak nih. Nanti udah kesini jadi lama kan, waktuku. Udah gitu kan ngobrol kan tidak menambah apa-apa kan. Makanya Bagus. makanya kalau nggak terlalu akrab tapi kenal, jadi kita sama-sama respect aja. Jadi kalau misalnya Mas, udah jalan begitu. Nah kalau gue sekarang tuh malah begitu. Oh iya. Kalau dulu kan gue ya akrab lah. Kalau sekarang sama orang perumahan, kalau Rispo kan, wah mau bapak-bapak dia main PS sampai jam 3. Nah itu dia. Kalau gue tuh, udah nggak bisa, gue harus tidur nih gitu. Gua Karena sekarang. kerja juga besoknya. Iya. Kan. Dan lu juga harus bagi waktu sama keluarga lu juga lah. tuh. Masa lebih akrab sama bapak-bapak komplek Rispo iya. Ada aja dia lupa. Ini istri siapa ya dia? Ya tapi beda-beda pilihan sih itu. Pilihan sih. Kalau gua sama tetangga respect, tetap hormat, tapi nggak yang akrab banget gitu. Soalnya paling nggak di kehidupan gue biasanya kalau kita terlalu akrab sama tetangga, nanti lama-lama curhat. Kita jadi dengerin curhatnya dia doang. Suka minjem bawang gitu kan. Kenapa? Sama kadang-kadang dia sambil ngerokok. Keluarga saya, ya kenapa saya harus mendengar keluarga Anda gitu loh maksud gue. Tidak peduli ya. Makanya gue menghindari itunya sih. Kalau Bang Coki memaknai Lebaran tuh gimana sih Bang? Memaknai Lebaran itu adalah momen di mana bisa dinikmatin bukan cuma sama orang Muslim. Betul. Apalagi di merayakan. Indonesia mungkin ya. Oh iya jelas. Gini aja nggak usah jauh-jauh. Gue kan tinggal di Jakarta. Yang gue suka dari Lebaran tuh kalau kita tinggal di Jakarta adalah sepi. Iya dong. Iya, pada pulang kampung. Sepi karena yang rese-resenya ke kampung. Astagfirullah. Enggak, tapi maksud gua akhirnya semuanya nyaman. Akhirnya semuanya nyaman. Bagus. Ngerti nggak maksud gua? Oh, berarti dengan Rese-rese itu- maksudnya bikin macet itu loh maksud gua. Berarti lu pengen bilang orang Islam rese? Enggak ya? Itu yang ngomong lu anjing. Gua nggak ngomong. Ada sih yang rese, ada ya rese. Ya nggak semua lah. Nggak semua, Ini ya. cuma segelintir. Udah gitu juga diskon.
Iya, banyak diskon. Ya diskon beneran. mah kalau yang namanya di tempat baju, di tempat apa diskon mah diskon aja. Iya, tidak ditanyain. Makanan ini yang paling Iya. gue suka sih. Kenapa? Makanan di pinggir jalan tuh setiap sore kan ada istilahnya ngabuburit ya. Betul. Kalau gue juga walaupun nggak puasa, tapi gue juga nyari ngabuburit. Entah kenapa gue nggak Tajil tahu ya. ya, nyari Gorengan di bulan puasa tuh jauh lebih enak daripada gorengan biasanya. Gua Karena nggak tahu. biasanya itu orang yang jualnya itu bukan yang penjual gorengan, kayak ya udah Oh, ibu-ibu biasa aja kayak Iya, iya. ini buat nambah penghasilan jual gorengan lah, dan dia emang bakatnya sebenarnya terpendam tuh di Iya. bulan puasa dikeluarin sama dia. Terus ada yang jual biji salak, ada menu-menu tertentu yang cuman muncul Di bulan sore puasa. hari di bulan puasa. Jadi bulan yang sangat menyenangkan buat gue, terutama sore-sore ke malamnya ya. Makanan tuh banyak dan berlimpah ruah dan gue sangat menikmati itu sih. Udah gitu pas di bulan puasanya sendiri kemana-mana juga enak. Kan sebelum bulan puasa kita udah sepi, karena kan gue nggak mudik ya. Pas bulan puasa juga sepi, di lebarannya sepi, sehari setelahnya sepi. Jadi menurut gue menyenangkan sih. Lu pernah ini nggak sih Bang kepikiran nyobain puasa? Kan teman-teman gue banyak yang puasa nih gitu. Dulu sebenarnya kalau gue sih nyobain puasa, mungkin namanya bukan puasa kali ya, OCD. Oh, OCD, tapi itu juga masih minum sih. masih minum. Tapi akhirnya gue pernah coba ya waktu itu setengah hari sih, kayak gue mencoba nggak minum dan nggak makan. Bisa, tapi menurut gue memang gue jadi respect karena memang berat sih Berat, sebenarnya. betul. Sebenarnya yang paling susah nahan minumnya sih. Kalau nahan laparnya gue rasa sih biasa ya. Apalagi orang Indonesia kan emang miskin. Jadi tapi kalau nahan aus yang susah. Sama nahan sabu. Makanya saya jadi rehab deh. Itu dia. Makanya saya di rehab. Minum bisa sih. Tapi dulu waktu gue masih pakai sabu ya, biasanya kalau nyabu tuh kita malah jadi nggak lapar. Jadi nggak lapar. Oh, Jadi berarti nggak puasa lapar. tuh sebenarnya. Iya, bisa jadi. Soalnya nggak sadar ya. Tahu-tahu 2 hari nggak makan, Iya. lebih dari puasa. Tapi di keluargamu ada yang ngerayain ini Bang? Ada keluarga dari nyokap gue semuanya Muslim. Oh iya. Kakek, jadi gini, nyokap gue punya bokap nyokap, kakek nenek. Kakek gue haji dari nyokap. Tinggal di Ciamis. Nyokap gue kan orang Bandung kan rata-rata kan Muslim. Ya, jadi biasanya udah biasa aja, paling ada kakek datang ke rumah. Dulu waktu gue masih di Depok ya, jadi ya gitu. Mudik pernah nyobain mudik ke Ciamis gitu? Sebenarnya masalahnya adalah kalau gue lihat di berita tuh nggak tahu kenapa kalau pas Lebaran tuh macetnya bukan main sih. Kalau dulu kan kita ada keharusan untuk mudik ya. Iya. Tapi kalau gue rasa sih kalau sekarang dengan adanya teknologi ya, itu Video call ya? Ya bisa video call lah gitu, kayak misalnya selamat Lebaran nenek, selamat Idul Fitri ya, kayak gitu. Ya memang walaupun lebih baik Ketemu langsung. tapi kan kadang ada satu dan lain hal yang kita nggak bisa ini. Gue nggak pernah coba mudik sih sebenarnya. Gue emang orangnya mageran juga sih. Iya betul. Males kemana-mana. Iya. Jangankan ke Ciamis, ke Depok aja males loh Bang ya. Males gue juga. Macet banget. Macet Gila. banget betul. Gila, ke Depok macet banget. Tapi gue pernah nginep di rumah lu tau Bang, inget nggak lu? Ingat banget. Yang sama Benny. Iya, lama waktu itu ya lama Iya, banget. iya, Ada yang lu, waktu mau grand final suci apa nggak salah? Iya, lu Benny sama siapa ya? Siapa ya? Iya, pokoknya ada lu Benny, gue ingat ada satu lagi. Satu lagi ya. Iya, itu Depok. Depok gua rasa jangankan gue ya, orang Depoknya sendiri juga kadang kan agak maksud gua kan. Karena Lu orang ngeliat macet. Depok gimana sih Bang? Kan Depok banyak aneh-aneh. Unik. Depok tuh gue ngeliat Depok tuh unik. Ini orang Depok semua lagi nih. Ini Depok semua, Pak Ustadz Depok. Lo tau Matokin nggak? Depok. Lo tau nggak Depok tuh yang paling lucu gitu? Waktu Apa tuh? tahun baru kemarin. Kenapa? Kan ada Margo City. Jadi orang Depok tuh asumsi sendiri. Wah ini Margo City pasti bikin kembang api. Jadi jam 11 malam udah ngumpul. Anjing ini lucu banget sumpah. Jadi orang Depok tuh jam 11 malam udah ngumpul di Margo City dengan asumsi ada kembang api nih. Brengseknya lagi, security-nya diem aja. Nggak ngasih tahu, nggak ada apa-apa, Pak. Kagak. Emang orang Depok wae banget. Security-nya diem, warga yang ngumpul juga asumsi kan. Udah countdown 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada apa-apa. Hanya melihat bintang-bintang. Bintang-bintang.
Itu pun gelap nggak ada bintang. Iya, dan maksud gue security-nya sih yang parah sih. Kalau orang udah ngumpul gitu ya dikasih tahu. Oh, mungkin dia di pos sama tengah dia lihat ada orang-orang itu kan. 5, 4, 3. Goblok. Sama yang ini, yang peresmian jalan. Ah, iya aneh banget Wah, sih itu sih lucu, gua nggak sampai nangis. yang ini yang videonya masih ada. Aspalnya lengket. Aspalnya masih lengket. Peresmian jalan tapi aspalnya lengket. Benar. Aduh kocak banget. Jadi menurut gua warga Underpass, Depok, warga underpass. Depok tuh warga yang menyenangkan karena memberikan sukacita buat masyarakat. Masyarakat lainnya. Masyarakat di kota lain. Untuk mentertawakan. Jadi kalau misalnya lo lagi sedih, lo lagi dalam keadaan depresi, lihat aja berita-berita di Depok. Cukup yang menghibur. kemarin gue sumpah dah ingat. Ada pegawai pabrik apa gitu yang dia gigit 13 temennya gitu. Ya itu juga aneh banget. Habis sih. itu dia ngapain gigit? Emang dia aneh ngerasa banget. dia zombie apa gimana? Aneh banget sih Depok sih. Tapi ya gua nggak tahu ya secara tidak disadari atau disadari Depok memberikan hiburan sih kepada masyarakat lain. Jadi menurut gua Depok mantap. Mantap ya. Mantap. Kalau lo bisa definisikan Depok dengan 3 kata, Bang. Apa, Bang? Kota yang unik. Kota yang unik. Gua nggak bilang, kan banyak orang yang hate ke Depok ya. Gua nggak bisa hate, gua nggak bisa benci Depok karena absurd ya lucu. Sama itu ya orang tua lo di situ ya. Itu dia, Gue juga kecuali- mertua gue di situ. Walaupun setiap ada berita aneh gua bilang ganti kakak apa? Makanya lo tinggal di BSD. Iya langsung jauh. Aneh banget sih. Depok. Ini semuanya orang Depok nih, Depok. Gue mertua gue Depok, lo Iya, Depok. Depok. Icuy kan orang Sawangan. Depok, Depok iya, semua. ya. Depok. Selamat datang di konten Depok. Dan lo tau gak sih, ceria. Depok tuh kan daerahnya banyak ya. Iya. Kemarin tuh yang sempat viral tuh teman-teman dari Citayam. Kenapa tuh? Nah itu Citayam itu bagian dari Depok. Iya benar. Yang dia itu sempat ke daerah mana Sudirman ya kalau gua nggak salah yang Citayam Fashion Week. Oh, Citayam Fashion Iya Week kan? ya. Kalau buat gua sih, gua nggak ada masalah sih dengan teman-teman Citayam. Tapi kan ternyata Citayam Fashion Week itu malah jadi banyak masalah kan akhirnya Iya, kan setelah itu kan. Makanya menurut gua yang dibutuhkan warga Citayam itu sebenarnya bukan fashion, pembangunan dulu sih sebenarnya. Harusnya semuanya itu ada urutannya loh. Sama pendidikan Itu mungkin dia. ya. Kalau udah ada pembangunan, pendidikan, baru bolehlah fashion. Iya, fashion. Jangan dibalik Lompat, fashion dulu, bener, jangan bener. langsung loncat. Nanti jadinya bonge semua. Tidak makan, tidak minum, yang penting fashion. Yang penting fashion dan poni. Dan dia katanya rencananya mau di Peak. Iya mau pindah ke PIK. Pindah ke Peak, gila jauh banget itu, gila. Ya good luck deh. Itu mah hak orang ya. Kita mah nggak bisa. Tapi ya buat teman-teman kalau ke Peak nanti cari, aku mau beli teh manis. Harga uang jajanku sebulan. Kalau dari Citayam itu kan KRL bisa. Bisa. BNI. Kalau ke PIK tuh naik apaan ya? Nggak tahu gua. Makanya mahal Nggak di tahu. ongkos, kayaknya nggak jadi deh. Nggak boleh gitu. Iya, kecuali mereka kayak nyewa bis gitu. Mereka Betul. janjian, yuk kita Citayam Fashion Lu Week. jangan challenge lo. Mereka kalau di challenge tiba-tiba ada aja. Jangan diremehin lo. Mereka tuh tiba-tiba kalau kita challenge gitu tiba-tiba. Anda pikir saya tidak bisa? Wah langsung Peak Fashion Week. Peak Waduh. Fashion Week, aduh. Tapi kalau memang mau di daerah-daerah situ sih di bagian yang ini aja direklamasi itu lo tau kan? Tiba-tiba nonton Head in the Cloud ya. Aduh lucu banget. Mereka mah nggak ngerti itu ya. The Cloud. Lagunya apa ya kalau mereka? Nggak tahu ya, nggak tahu gue juga nggak memahami. Tapi Citayam tuh lo tau nggak siapa teman kita yang di situ? Keling. Ya udah keling. Iya udah bener. keling. Tapi dia juga udah nggak di Citayam, masih di Citayam nggak sih? Masih di Citayam, bro. Oh masih di Ya kan Citayam. mukanya sama kayak bonge. cuman pemikirannya udah. Pemikirannya sudah. Bisa keling tuh yang lebih ke pendidikan dulu ya. Iya. Dia memang bagus tuh tahapannya. bagus benar. tuh. Walaupun memang kalau warga teman-temannya yang lain fashion dulu baru pendidikan. Kalau keling memang pendidikan, fashionnya nggak ada. Lumayan tapi dia Bang sekarang udah Sekarang ya udah mulai. udah bersihan ya. Udah bersihan. Dia bilang mandi pakai tawas.
Yang lucu dulu Keling waktu masih dekil ya. Iya, Kalau mandi keluarganya selalu bilang, ritual banget. Enggak dong. Orang jelek kalau nyiram-nyiram air mandi bukan ritual, bangsat. Aduh. Keling. Halo Keling. Keling si taat pajak. Si taat pajak. Dekat dengan pemerintah. Kita semua lah yang Kita taat semua. pajak. Iya, taat. Iya, taat kan? Taat tuh, saya mah taat. Udah SPT? Karena sudah disuratin. Makanya taat. Udah. Yang bulan ini ntar lagi lah, ini lagi ngumpulin buat bayarnya. Gede anjing. Astagfirullah. Mampus. Kesel kalau duit kita. Kita bayar nih duitnya kalau buat pakai jalan buat apa ya udah dipakainya buat beli orang-orang itu kan. Kesel banget. Iya. Makanya kan katanya kan kemarin kan yang lagi ramai kemarin katanya ada Rubicon itu ya benar. Iya. Gua nggak tahu nih masih relate atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain berarti sebenarnya gua dan teman-teman di sini kita paling nggak pernah beli Rubicon 1. Bener nggak? Sumbangan. Sokongan nih. Berapa ratus orang kita sokongan buat ngebeliin Rubicon seseorang Betul. ini. Tapi gua percaya sekarang udah dibenahi lah. Belum. Ada yang disuratin lagi nih. tapi Jangan terlalu optimis lah. tapi lo bisa lihat deh. Apa tuh? Biasanya ya yang lebih suka bercandain pajak sama yang nggak suka bercandain pajak. Ya lo bisa kelihatan. Iya, tuh. iya. Misalnya kalau orang yang bisnis udah di mana-mana, yang aset udah di mana-mana, biasanya walaupun sebel sama pajak, lebih nahan mulut. Betul. Bener nggak? Karena takut. Iya. Iya. Atau yang emang dia udah taat tuh biasanya lebih berani. Iya, karena dia punya hak. Dia punya hak. Bener. Kalau yang Kadang tapi gue lucu banget, kadang gue datang ke open mic ya, terus ada anak-anak baru gitu yang masih lulusan SMA. Iya. Gue tuh pajak ya, ente jelas berani dong. Apa yang dipajakin dari ente, gitu nggak maksudnya? sosok marah. Kan Anda belum bayar pajak. Aduh. Tapi Bang kan Lebaran ini kan hari kemenangan ya bisa Iya, dibilang. iya. Kalau lu memaknai kemenangan itu seperti apa Bang? Kemenangan in general. In general. Kemenangan itu sebenarnya prosesnya sih. Kemenangan tuh sebenarnya prosesnya, baru setelah kita ngelihat ke belakang prosesnya, baru kita bisa celebrate, kita bisa selebrasi prosesnya gitu. Jadi menurut gua memaknai kemenangan kalau konteksnya Lebaran ya silakan menghargai diri kalian sendiri saat kalian berhasil melewati 1 bulan penuh. Kalau yang puasanya full ya bagus, atau misalnya ada yang bolong-bolong ya nggak apa-apa, next time ditingkatkan. Itu aja yang diselebrasi gitu. Jadi menurut gua kemenangan tuh lebih tentang prosesnya. Kadang orang gak usah konteksnya Lebaran deh, hal apapun kan kadang orang mau fokus di menangnya aja ya, bukan di prosesnya. Prosesnya, betul. Padahal sebenarnya intinya sih di prosesnya. Benny tuh kayak gitu tuh. Anjing, kenapa gosip? Ya, tapi benar. Mau Maksudnya, menang doang, nggak mau proses. nggak mau prosesnya. Kebanyakan semua orang kayak gitu sih. Iya. Makanya, gue bukan muslim ya, tapi yang gue pahami ya makanya kan ada dulu puasa sebulan, baru hari kemenangannya. Hari kemenangan, Karena betul. sebenarnya yang ditonjolin tuh gimana menikmati prosesnya. Ya kan Lebarannya sendiri paling 3 hari ada nggak sih? Lebaran tuh ya 2 hari, sehari sih sebenarnya ya Pak Ustadz ya. Sehari doang Lebaran. Cuman ya kalau suasana Lebarannya bisa seminggu. Ya seminggu lah. Tergantung, Ya. Kan tergantung. itu juga kan dari situ aja kan seminggu ya kita vibe Lebarannya cuma seminggu kan. Tapi prosesnya kan yang sebulan kan. Jadi sebenarnya ya harusnya di prosesnya sih. Kalau gue sih ngelihatnya di situnya ya. Sih ya kayak dan gimana kayak orang-orang jadi lebih sabar. Dan yang paling enak tuh kalau Lebaran tuh lo nyerempet bisa aman. Kalau lagi naik mobil tuh serempet kan, aduh gue harus lebih Sabar. Nggak pakai helm biasanya kalau lagi Lebaran. Emang iya? Iya orang-orang. Oh iya. Orang-orang itu sih- Depok. Kalau itu sih lebih Termasuk baik. orang-orang Lampung juga sih. Kalau itu lebih baik Anda pakai helm ya. Itu nggak ada hubungannya sama Lebaran. Kalau Lebaran kan itu mah hukum negara Enggak nih, bangsa. kalau Lebaran tuh bisa dan bukannya ini juga kayak lebih longgar lah bisa Ya, dibilang. kecuali mungkin kalau di komplek it's Iya, okay lah. komplek. Kalau di komplek. Enggak Bang, kalau kayak di Lampung itu di jalan-jalan gedenya tuh kayak bapak, ibu gitu naik motor gonceng 4, habis itu nggak pakai helm gitu karena silaturahmi gitu. Mungkin karena juga longgar juga jalanan kali ya. Iya gitu sih.
sama nggak taat hukum sih. Iya, memang. Tapi kalau lu kan ngalamin hal yang berat juga lah ya kemarin ini gitu kan, sempat terjadi hal yang enak, habis itu lu ngejalanin rehab akhirnya. Lu memaknai itu sebagai kemenangan juga nggak Bang setelah keluar gitu? Malah gue nggak ngerasa itu kemenangan sih, itu malah gue ngerasainnya itu proses yang belum selesai. Karena kan sebenarnya kalau orang itu udah nggak make atau enggak itu dilihat dari track recordnya sampai dia meninggal sih. Jadi tuh soalnya makin narkoba tuh kayak gue udah sering bilang di banyak hal ya. Makin narkoba tuh bukan masalah udah sembuh atau belum sembuh. Makin narkoba tuh mengatasi rasa kangen untuk balik lagi ke sananya gitu. Dan itu kan proses sebenarnya. Kayak, kita nggak usah ngomong narkoba dulu. Misalnya kita makan nasi gorengnya enak. Manusia kan punya kecenderungan balik lagi ke hal yang bikin dia enak ya. Betul. Nah, sebagai orang yang sudah pernah pakai narkoba, rasa enaknya itu terekam di kepala kita. Betul. Nah, jadi gimana caranya supaya kita nggak balik lagi ke sana, dan itu proses terus yang nggak selesai-selesai sampai kita meninggoy. Kalau yang sekarang udah lu lakuin ini mungkin juga kan buat teman-teman yang nonton juga gitu kan, yang mungkin udah ngelewatin juga masa kayak lu, pasti kan punya cara-cara dia kan. Kalau lu sendiri apa cara yang lu lakuin, Bang? Kalau buat gue sih cara yang gue pakai adalah gini. Sebenarnya gue percaya kenikmatan yang dihasilkan oleh apapun tuh hak asasi manusia. Tapi tanya aja diri lo sendiri, egois nggak kalau demi kenikmatan lo orang lain juga ikut susah? Susah, betul. Karena kalau misalnya narkoba itu hitungannya cuma untuk diri sendiri ya, badan lo, ya kesehatan lo itu terserah lo mau pakai untuk apa. Cuman kan faktanya kadang saat kita ketangkep, yang kena imbasnya bukan cuma kita sendiri, keluarga dekat, atau misalnya perusahaan, Bang atau Patrick Effendi, atau fans penikmat karya kita. Ya tinggal ditanya aja, itu adil nggak kalau kayak gitu. Akhirnya gue sih itu sih yang bikin gue akhirnya jadi nggak balik lagi ke sana. Dan nggak usah terlalu digembor-gemborin aja, lo udah berhenti apa segala macam, kenapa bala kayak gitu sih. Kayak Piko waktu itu. Dan biasa bukan cuma dia, biasanya setiap orang yang di kontennya udah ngomong saya sudah tidak menyentuh barang itu lagi apa, tertangkap lagi. Jadi udah biasa aja. Nggak usah digembor-gemborin. Toh itu juga perjuangan setiap hari. Dan lu pasti juga dalam, ini masih kita ngomongin lebaran Bang, kita kan ngomongin kemenangan. Lu pasti juga pernah mengalami momen-momen kemenangan dalam hidup lu. Apa tuh Bang? Kemenangan apa ya? Paling gue cuman ini sih menemukan jenis komedi gue, menemukan diri gue, itu kemenangan kecil yang gue selebrasi dalam hidup gue sih. Bukan kemenangan yang kayak gimana gitu ya, karena kayak misalnya contoh, gue kan sebenarnya kalau konteksnya komedi kan awalnya absurd dulu, dari absurd, Sucimpat ya. Iya, dari absurd kemana sampai nada-nada, sampai dark apa segala macam. Ya setiap dari satu proses ke proses lain tuh kemenangannya gue rayain aja. Tapi lu lebih enjoy mana Bang? Dulu kan absurd banget kan, kita di Suci, gue yang komik absurd tuh lu, gua gitu. Siapa lagi ya? Gue inget banget ya, ada satu beat lo yang bikin gue sampai nangis, yang lo bilang, kamu tahu nggak saya siapa? Siapa? Bapakmu. Anjing tuh aneh banget. Bukan itu. Gimana ya? Gini. Saya pengen ngasih tahu rahasia terbesar dalam hidup saya. Jadi sebenarnya saya ini adalah bapak saya sendiri. Gue inget banget reaksi Om Indro bingung. Om Indro kaget. Anak-anak pakai aja. Pakai aja. Om Indro bingung. Dalam sejarah dia ngejudge komedi, ada saya punya rahasia. Saya adalah bapak saya sendiri. Ya kalau kata gue sih, gue percaya
gue nggak pernah nyesel sih dulu karena gue senengnya kayak gitu. Gitu, betul. Makin gue gede senengnya beda, makin gue dewasa senengnya beda. Gitu. Iya, nikmatin momen-momen senangan komedi kita itu. Makanya aja. gue nggak pernah menganggap sebelah mata semua jenis komedi sih Betul, menurut gue. setuju. Absurd tuh susah banget loh. Susah. Yang clean juga susah. Ya, yang penting lucu aja kalau gue sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, halo Pak Ustadz. Halo. Ini kita di mana Pak Ustadznya di sini tuh? Di sini. Sini, Oke, aman. sini aja Pak Ustaz. Assalamualaikum buat Bang Hibzi. Iya, Buat buat ini. Bang Uci, salamun ala manittaba'ah huda. Oh, Ada dua- beda ya? Apa itu artinya? Ada 2 salam tuh dalam Islam tuh. Jadi kalau untuk yang bersama agama, assalamualaikum. Oh. Kalau yang berbeda agama atau orang lain di luar Islam, salamun ala manittaba'ah huda. Kalau yang nggak ada agama? Nah, Kalau ada yang kalau yang nggak ada agama cuma, oi. Siapa tahu. Iya. Saya kan hanya menebak saja. mudah-mudahan login lagi. Iya. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Pak Ustadz dari mana Pak Ustadz? Pak Ustadz dari mana? Dari masjid Oh, masjid. Alhamdulillah. Habis ngapain Pak Ustadz? ngedamain pengurus DKM yang pada ribut. Masalah kotak amal ya? Biasanya di mana-mana. Kacau. Pak Ustadz ini ya, apa curhat? Aduh. KM nggak? Ini jokes internal. DKM itu pengurus masjid tuh namanya DKM. Oh, DKM. Dewan apa sih? Kemakmuran Masjid. Kemakmuran Masjid. Marbot termasuk di Bagian situ, dia. Pak? Bagian Bagian paling bawah. Bagian paling bawah. Ada politik-politiknya juga di situ. Bro. Iya. Sikut-sikutan juga. Iya. Cuma kemarin uang amal masjid juga hilang. Iya. Astagfirullah. Laporannya ada, fisiknya. Daerah mana tuh Pak Ustadz? Daerah mana? Nggak mau saya sebut. Ya memang Pak Ustadz kan nggak nyebut. Iya. Tapi ini daerah alamatnya ada. Masukin di editing. Ini kan buat pelajaran semua Iya. ya. Tapi nggak boleh kita ungkap di mananya. Iya. Tapi memang faktanya ada di beberapa tempat. Ih, gue nanya kok jadi itu sih masalahnya. Tapi gue penasaran deh Pak Ustadz mumpung kan ada Pak Iya, Ustadz. boleh, Nih, silakan. gua Emang nanya ada deh, Pak Pak Ustadz Ustadz. nanya, silakan. Kalau ngomong soal kotak amal kan kadang kan kalau gue kan juga suka makan di tempat warung-warung makan di pinggir jalan, kayak di warteg apa segala Iya, macam. betul. Itu kan ada kotak amal juga kan kadang beberapa gitu. Nah, lo bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin kotak amal yang valid itu akan dikasih tuh yang kayak gimana? Ada ngerti nggak maksudnya? Ciri-cirinya ya kadang-kadang ya itu emang ditaruh aja gitu kan. Ya biasanya itu ada lembaga-lembaga tuh. Ya, tapi kalau tidak salah ada regulasi khusus sekarang tuh. Ini kan nggak semua orang Iya, tahu iya. nih. Ada regulasi khusus itu jadi lembaga-lembaga yang mengurusi zakat, infak, sedekah itu harus terdaftar sekarang, ada regulasinya, ada aturan dari pemerintah. Jadi ini aturannya ya? Ada memang? aturannya, harus terdaftar di Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Oke. Jadi misalnya Bang Hibzi nih atau Bang Coki misalnya punya lembaga Iya. yang mengumpulkan dana untuk zakat, semuanya sedekah dan lain sebagainya. Nah, lembaga itu harus terdaftar. Kalau lembaga itu terdaftar, artinya kan dia punya kewajiban untuk melaporkan tuh. Nah, masalahnya adalah ketika kotak amal ini banyak yang disebar di tempat-tempat berbagai tempat itu, masalah dia terdaftar atau tidak, gitu loh. Oh, berarti harus ngecek dia terdaftar atau enggak. Betul. Bahkan kemarin Kementerian Agama juga itu merilis beberapa lembaga amil zakat ya, yang belum terdaftar. Dirilis loh di media, dirilis di media sosial, di beberapa media dirilis. Agar apa? Agar dia terdaftar nih. Kalau sudah terdaftar, dia kan berarti monitoringnya khusus tuh dari pemerintah ada tuh. Nah, masalahnya adalah banyak lembaga yang belum terdaftar dan dia biasanya memanage dengan semaunya sendiri, serampangan. Nah, Jadi sebenarnya penting supaya kita lihat itu terdaftar atau enggak ya. Betul. Supaya yang ngasih juga nggak seuzon-seuzon. betul, ya. itu banyak permasalahan dari situ. Atau bisa jadi ketika dia kotak amal itu kadang-kadang itu hanya lingkarannya aja yang dapat. Lingkarannya dapat.
Tapi nggak meluas ke mana-mana kan? Iya, Gitu. iya. Padahal kan tujuannya likaila takuna dulatan bainal aghniya minhum. Jadi nggak muter-muter di situ aja harusnya. Harus lebih luas. Gue juga percuma juga pakai dalil kan. Nggak, tapi maksud gua siapa tahu gua mewakili teman-teman yang punya keresahan yang sama. Iya, betul. Yang kebetulan mungkin kan kalau saya kan jangankan yang muslim ya, yang sumbangan umum aja saya tidak pernah menyumbang. Tapi kan maksud gua untuk teman-teman yang punya jangan suzon gitu, tapi ya kita cek lebih enaknya gitu ya. Sekarang itu paling rendah itu di tingkat misalnya di tingkat kelurahan atau di masjid-masjid, dia minimal harus terdaftar namanya UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat. UPZ. Dan dia biasa terdaftar di Basnas tingkat kota. Oke. Kota kabupaten atau dia terdaftar di situ namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Dari lewat mereka itulah pasti akan disampaikan ke pemerintah atau pengelolanya ini, baru mereka akan sebar. Lebih merata gitu. Iya. Jadi, nah ini juga menarik nih, Fuzi. Gue juga pengen nanya nih sama lo, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya Lebaran gini, apalagi ini kan nuansa Lebaran, kita nggak bisa pungkiri kan pasti banyak teman-teman kita yang, mohon maaf nih kata-katanya kalau kasar, minta-minta di jalan, pengemis-pengemis gitu. Nah, kalau dari Islam sendiri nih, pengemis ini kan kita nggak pernah tahu nih apakah dia memang benar-benar yang membutuhkan atau bagaimana, apa segala macam. Kalau dari dalilnya sendiri gimana? Apakah kita harus tunjukkan harta kekayaan gitu? Maksud gua kayak kemarin kan yang rame itu sempat ada ibu-ibu ya kan, anaknya disuruh ngemis tuh, dianya ternyata minum es, santai, bajunya oke. Itu benar-benar brengsek sih maksud gua. Apapun agama lo sih, itu secara moral sih emang udah salah sih, itu emang bangke sih. Nah tapi kalau menurut lo nih, supaya maksud gua kebaikan teman-teman kita nih tepat sasaran. Nah itu gimana kalau dari lo sendiri? Mumpung kita lagi ngobrolin soal ini. Siap. Mengemis itu sebenarnya dalam ajaran Islam itu dilarang mengemis. Kita mengemis semiskin apapun kita tidak dibolehkan untuk mengemis. Nah, tapi ada orang juga, ini ada pengemis. Kita sebagai orang yang mau memberi nih, wa ammasa'ila falatanhar. Kepada pengemis juga kita nggak boleh menghardiknya. Misal ada orang datang nih, misal rumah kita lagi terbuka pintunya, ada pengemis datang, das, ya kan? Gitu, orang pengemis nih. Pergi lo orang miskin gitu. Jelas tidak boleh ya. Jelas tidak boleh. Tidak boleh. Soalnya pengemisnya bilang, lihat rumah gua di kampung. Taunya lebih kaya. Ada kayak gitu ada. Ya, silakan Bu. Ya, orang ngemis Pak, minta nasi Pak, minta makan, nggak ada, minta duit Pak, kalau nggak minta duit nggak ada. Ya kata pengemis, udah Pak, Bapak ngikut saya aja. Bapak juga nggak punya apa-apa. Ini Pak, M-Banking saya. Ditunjukin nama 1M. 1M anjir. Ya emang satu sisi dalam Islam kita jelaskan dulu, mengemis itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan sebenarnya dalam Islam. Semiskin apapun tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian sebaliknya kita sebagai orang yang punya terhadap pengemis juga kita nggak boleh menghardiknya kan, nggak boleh mengusirnya, nggak boleh menyakitinya, tetap kita kasih. Jadi satu sisi seimbang nggak nih kira-kira? Ada yang minta-minta itu juga tidak dibenarkan, sedangkan jika terjadi ada kita yang punya, kita juga nggak boleh menghardiknya gitu loh, nggak boleh mengusirnya. Jadi gimana posisinya tuh? Ya kalau menurut gua akhirnya posisinya ya jadi ya karena yang ini juga terserah mau ngasih atau enggak gitu. Kalau misalnya nanti dia nggak ngasih ya juga nggak apa-apa. Betul. Ya kalau mau ngasih juga yang terserah asal dengan cara yang tidak menghardik tadi kan. Betul. Artinya nih tinggal dia mau mengikhlaskan gak nih hartanya yang diberikan. Kan itu masalahnya. Kalau dikasih ya udah. Tapi masalahnya orang kadang-kadang setelah ngasih dia gerundel tuh. Masih muda, masih sehat. Jangan ya kalau kayak gitu. Artinya kan dia nggak usah kan. Itu masalah juga tuh. Karena dari semua amalan itu yang paling bagus adalah keikhlasannya sebenarnya. Dari semua amal ibadah itu, ya, amal soleh kita yang paling bagus tuh keikhlasannya. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas. Lu sering dengar Bang Ibzi, Bang Coki. Ikhlas itu apa? Kita seringnya, oh ya udah kerelaan. Dulu di sinetron Kiamat Sudah Dekat ada tuh Pak Ustadz. Nah iya kan? Apa sih ikhlas? Ilmu ikhlas. Iya, ilmu ikhlas. Ikhlas itu apa? Ilmu ikhlas tuh. Ya orang taunya ikhlas doang. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu sama kayak ikhlas dengan rela.
Atau sama dengan ikhlas dengan ridho? Ikhlas itu artinya murni dia. Jadi semua amal kita nih, ikhlas itu dia rohnya. Roh amal kita itu ikhlas. Ya lu percuma lu sholat, percuma lu zakat, percuma lu bersedekah, percuma lu puasa, tapi tidak dengan keikhlasan gitu. Puasa terpaksa bukan karena ikhlas, sholat terpaksa bukan karena ikhlas, berbuat baik terpaksa bukan karena ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, jernih dia. Ya. Tidak tercampur. Ya. Berarti kalau misalnya siapapun ya, kalau misalnya merasa tidak pengen, mending nggak usah ya. Mending nggak usah peer pressure juga, ngerti nggak? Misalnya karena temen ngasih terus, karena temen ngasih gue jadi ya mending nggak usah sih. Iya. Ikhlas tuh begitu. Jadi ujung dari amalan kita sebenarnya ikhlas. Ikhlas ya Pak Ustadz. Nah, makanya yang paling hebat di dunia apa, Bang? Apa? Apa yang paling hebat? Yang paling hebat. Messi sih. Dia udah menang ini, bener nggak? Udah selesai debatnya tuh, udah selesai kan? Udah gini, Itu Al Nasr. Turun tahta. Hebat tapi ya Messi sih. Messi, ya Ronaldo oke, tapi hebat sih. Pertanyaan itu juga pertanyaan juga pernah ditanyakan Nabi kepada sahabat. Apa yang paling hebat? Sahabat nggak bisa jawab. Nah, Nabi bilang, karena pada saat itu kondisinya di padang pasir gitu kan. Jadi yang paling hebat tuh gunung. Di antara padang pasir yang paling tinggi, yang paling hebat, yang susah dihancurkan itu gunung. Besar, kuat, bebatuan ya kan. Kemudian kata Nabi, gunung juga kalah. Kalah hebat. Katanya hebat nih gunung. Gunung juga kalah ternyata. Apa yang lebih hebat dari gunung? Apa tuh Ustadz? Min hadid. Besi. Gunung sebesar apa, segede apa, kalah dia sama besi. Pecah sama besi ya. Iya. Itu Cirebon, kalau kita ke Cirebon, gunung gede banget, habis kan sama beko. Habis semua. Ya di mana kalah sama besi lah. Tapi apa lagi yang lebih hebat dari besi? Api. Hah? Api. Api yang bisa melumerkan besi. Api. Api. Apa lagi yang lebih hebat dari api? Air. Air. Apa lagi yang bisa nih dia? Apa lagi yang hebat dari air? Naif. Air dan api. Gabungan tuh. Tahu Bang? Air. Angin. Di laut itu air laut lebar banget gitu, bos. Yang bisa menggerakkan air di lautan, ombak itu kan karena tiupan angin. Gelombang itu tiupan angin. Yang nggak kelihatan tapi dia hebat. Kentut kagak kelihatan, Hebat. Mematikan lebih mematikan sih dia. Kalau yang kentut bos, kata anak buahnya, cakep bos, sehat. Iya. Coba yang kentut anak buah, Bang, Iya, bos. iya. Si ada angkalan, Bang. Benar. Nyerapit kan begitu. Benar. Bahkan aroma dari buang angin itu juga kalau kita yang nyuruh orang keluar ruangan agak susah. Tapi kalau kita nyium itu kan keluar sendiri. saking hebatnya, saking mematikannya tuh. Iya benar. Apa lagi yang lebih hebat dari angin? Tanya lagi tuh. Apa lagi yang lebih hebat dari angin? Apalagi yang betul. Nah, Tolak angin. kuat dia. Mohon maaf. Ya kan bisa mainin angin, menolak angin. Kalau gitu yang lebih hebat dari tolak angin ada ke orang pinter. Kalian aja udah orang pinter minum tolak angin. Bukan orang Brand lagi, padahal nggak ada brand nih. Udah nggak ada di sini. Orang pintar. Masuk nih, tinggal kirim invoice-nya ini. Cari agensinya Bang ya. Bukan orang tua ya? Bukan. Waduh. Orang tuh. Kalau itu gue tahu. Tapi nggak pernah menyentuhnya. Tetapi Dia ngeliat doang. Ngeliat Udah aja doang. dipresentin. bahaya Bang Ustaz. Jangan dipancing. Kan kalau Risto bisa dipancing gitu. Tapi diminum dong. Tidak pernah menyentuh tapi diminum langsung gitu. Ini botol aja. Langsung begitu, pakai begini langsung begini. Kalau Pak Ustaz jangan. Ustaz. Ya kenapa Anda pancing? Oh, karena Pak Ustaz mancing juga tadi ya. Yang ini kan iya, benar. Jadi yang paling hebat, lebih hebat dari angin itu katanya orang yang ketika bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihatnya. Nah itulah ikhlas. Oke. Ikhlas itu nggak perlu pandangan orang, karena dia murni, dia jernih. Berarti yang bisa tahu kita ikhlas atau enggak sebenarnya ya diri sendiri. Diri sendiri. Benar. Diri sendiri. Benar.
Nggak bisa juga kita bilang ikhlas nih, kita ikhlas nih gitu. Nggak bisa juga, justru nggak ikhlas tuh Pak Ustadz. Justru nggak ikhlas. Benar. Kalau misalnya lagi melakukan kebaikan nih, ada oknum nih lagi melakukan kebaikan, ini gue bilang oknum aja ya, karena pasti banyak yang tersinggung nih. Ada oknum nih lagi melakukan kebaikan sambil nyalain kamera, gimana tuh? Gua kan cuma pengen tahu. Ya. Walaupun sebenarnya isi hati nggak ada yang tahu ya. Lebih baik sebaiknya. Ya. Kita ngomong yang sebaiknya aja nih. Kalau menurut pandangan agama gimana? Kalau orang berbuat baik tapi dengan cara kamera tadi mengajak orang kebaikan, itu kan tergantung dengan niatnya tuh. Betul. Ya. Jadi kalau dalam Islam kan tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dengan niatnya. Fa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu apa yang kita niatkan itu ya tergantung dengan niatnya, balik lagi sebenarnya. Teks itu sebenarnya balik lagi tergantung dengan niat kita. Kalau niatnya baik, ya walaupun dengan dengan kamera dan sebagainya, karena dalam Islam juga ada itu kayak sedekah, itu dua kemungkinan, bisa dia sir atau alaniyah. Bisa dia dengan sembunyi-sembunyi, ya tandanya berarti orang yang sembunyi-sembunyi ini dia nggak mau dilihat orang lain kan. Kemudian ada yang kedua, dia ada yang benar-benar terang-terangan dan itu dibolehkan. Dibolehkan terang-terangan berarti dia punya motivasi untuk mengajak orang lain berbuat baik. Ya kita ini kan gini nih. Ini kan kita sebenarnya lagi ngajak orang lain berbuat baik nih. Ya ada konten Islami, konten religi. Itu kan sebenarnya ngajak orang berbuat baik. Walaupun dikemas dengan berbagai macam gitu kan. Intinya kan itu tuh. Jadi yang pertama dia boleh sembunyi-sembunyi, yang kedua dia boleh terang-terangan. Tetapi sebutan sembunyi-sembunyi lebih awal, lebih dulu disebutnya dalam teks itu. Baru terang-terangan yang keduanya. Artinya kalau dalam teks itu kalau dalam nas ya namanya. Teks itu teks ayatnya kalau dia lebih diawali berarti dia punya strata lebih tinggi. Keutamaan lebih tinggi dibanding penyebutannya selanjutnya. Itu punya keutamaan lebih tinggi. Jadi kalau yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Kayak misalnya sedekah. Nggak usah dari Pak Hibzi 5 juta, dia beli toa misalnya. Benar. Di mana mau teriak, gue yang beliin tuh toa tuh situ. Oh, tenang aja gue yang beliin toa. Benar. Soalnya kan kadang yang jadi poin yang harus diperhatiin juga adalah kadang kalau misalnya ada kamera terus ada kadang kan martabat si orang yang dibantu juga harus kita jaga juga sampai taraf tertentu kan. Bukan berarti ya karena misalnya dia, mohon maaf nih kalau dia orang miskin kan, ini beras untukmu, dia juga kan, ini juga pasti kan malu juga kita. Ada dia, gue juga udah banyak di dalam. Nah, itu dia maksudnya. Berarti sebenarnya disesuaikan aja apakah ini dengan membantu ini kita jangan ada niat untuk mempermalukan orang yang pengen dibantu juga gitu. Karena memang itu zaman sekarang agak susah karena yang tahu niat kan yang cuma diri sendiri. Dan orang akan menilai semuanya salah ketika berbeda pendapat dengan orang itu. Misalnya, wah dia nih, udah semua salah, suuzon aja sama dia. Aduh gitu kan. Ada orang kalau udah seneng, husnuzon aja. Walaupun niatnya belum tentu ya. Ngerti. Balik lagi ke teks tadi ya. Jadi keikhlasan tuh penting banget buat kita. Tapi yang paling aman sir tadi disebutin tuh, yang secara sembunyi lebih afdol. Gue juga walaupun bukan Islam, gue sepakat yang sembunyi-sembunyi kalau ngasih materi kita. Kenapa? Selain kita juga rendah hati, itu juga aman dari pajak kan? Bener nggak? Daripada kelihatan ngasih banyak, wah dari mana nih? Dari mana asalnya gitu? Memang sudah diamankan. Ya tapi yang penting niat tadi ya, susah ya. Yang penting niat tadi ya. Mantap. Kemudian secara sembunyi. Tapi lebih abdul emang secara sir namanya sembunyi. Jadi nggak perlu menyebut nama. Justru si A, si B, si C. Yang paling tepat pakai hamba Allah gitu. Dari siapa nih? Dari hamba Allah. Dari Pak Hibzi. Kalau biasanya kalau kita tuh di orang Islam tuh kalau sholat Jumat disebutin tuh di masjid tuh. Ini infak dari Pak Hibzi 5 juta, dari Pak Coki 10 juta, dari hamba Allah 25 juta. Woi, cakep tuh, paling gede Allah. Ternyata KTP-nya emang namanya. Ada orang namanya Tuhan soalnya. Ada. Sekarang mah kita suka kaget. Nama panjangnya hamba Allah Sutarji. Hamba Allah itu Abdullah itu hamba Allah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Udah gitu habis sholat Jumat dia ketemu.
Kata si hamba Allah, Ji lu cuma 5 juta, Coki lu cuma 10 juta. Gua terus terang aja ya, sebenarnya hamba Allah gua tuh. Itu tadi namanya dia. Ini nama gua. Gua ganti nama. Lu potong kambing. Terlalu absurd ini. Udah terlalu absurd. Sebenarnya udah absurd dari lo mancing dia nih udah absurd banget. Para orang tua kalau nggak disentuh dia apa? Masa Ustadz dipancing begitu. Tapi thank you Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, asik Pak Ustadz. asik. Jadi walaupun gua bukan Islam dan ada beberapa perbedaan pendapat, tapi setidaknya gua mewakili pertanyaan teman-teman Iya. soal memberi tadi karena makin kesini kayaknya ini jadi masalah yang dihadapi sama banyak orang. Walaupun berbeda, tapi kita punya satu titik yang sama. Ya. Apa itu? Ya perintah untuk berbuat baik. Betul. Iya. Dia kan betul itu gue sepakat karena setiap orang pada saat ingin berbuat baik kan pengen supaya bantuannya tepat sasaran kan. Ya entah itu lo beragama atau tidak. Iya. Nah, dalam konteks ini karena ini konteksnya lagi Islam ya. Tadi tips-tips yang bisa langsung dipraktekkan tuh. Ya. Kalau misalnya mau cari kotak amal, Cek coba dulu. dicek dulu dia terdaftar atau enggak Ya. gitu. Dan kalau misalnya nggak lagi dalam konteks itu ada pengemis apa segala macam, jadi bagus banget kalau memang nggak pengen, mending nggak usah Iya. daripada jadinya nggak Betul. ikhlas. Itu. Dan nggak dipaksa juga kan? Nggak sih, Pak? dipaksa. Itu dia, udah ya, nggak dipaksa juga kok. Mantap. Siap Ustadz. Saya pamit dulu. Gue lagi mikir mau kemana ini. Harus lucu, Pak Ustadz. Harus lucu, Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz under pressure ya? Oh dari tadi nggak pamit gara-gara itu. Iya. Biar pamit kemana? Ya udah gue langsung nyebut aja dah. Iya, mau. Gue pulang dulu. Aman Pak Ustadz. Minal aidin wal faizin ya Pak Ustadz ya. Maaf lahir Selamat batin. Hari Idul Fitri, Pak Bener, Ustadz. tapi Ini apa yang salah ya? Aman. Mau pulang dulu. Siap. Ngisiin Shopee Pay Bin. Curhat terus. Sebenarnya tadi inti dia kesini mau curhat itu doang. PKM sama istri. DKM sama tengah mah itu mah freestyle aja. Tengahnya improve doang. Pokoknya gimana caranya? Gue pengen curhat. Tersampaikan sampai ke istri tersampaikan. Nah, terselubung memang ini terselubung memang. Iya. Tapi Bang Coki kan ini kan salah satu orang juga yang menyuarakan toleransi itu kan sama Bang Muslim. Iya, Kalau lu ngelihat sekarang gimana nih Bang di Indonesia? Apakah sudah jauh lebih baik? Jauh lebih atau baik. Justru ada kemunduran. Jauh lebih baik menurut gua. Apa yang lu lihat? Sempurna enggak? Maksud gua ya kalau sempurna mah utopia lah ya, mana ada di dunia yang sempurna. Tapi makin kesini udah makin jauh lebih baik, tidak segaduh beberapa tahun yang lalu. Kalau kita dibandingkan tahun 2018 sama 2023 kan, dulu kan setiap ada event-event tertentu kan pasti kan ada banyak nyinyir-nyinyiran atau apa. Sekarang udah nggak ada. Udah cenderung lebih berkurang. Jadi menurut gue udah jauh lebih baik. Mungkin 2024 nanti. Nah, mungkin dirapel. Sama juga. Sama kemarin kan kita Covid, boro-boro mau. Boro-boro aja diri sendiri dulu. Boro-boro mau menyerang. membenci kan? Membenci. Boro-boro membenci, cari oksigen. Membenci Covid semua Membenci bersatu Covid. membenci Covid. Tapi mudah-mudahan aman lah terus ya, lah. aman terus lah. Karena Optimis adem, lah, optimis. enak. Amin insyaallah. Betul. Kan kalau kayak gini kan maksudnya kita beda juga tapi ngobrol ya tetap enak aja Santai-santai. gitu. Walaupun memang ya tadi Pak Ustadznya agak deg-degan sih. tetap lo pancing orang tua tuh gila banget. Padahal tadi kalau udah lanjut gua ada barangnya. Ustaz dipancing orang tua anjing itu. Pak Ustaz. Aman Pak Ustaz. Aman, ya? Ya kan udah terpancing juga. Iya. Udah terpancing. Betul, mantap. Tapi Bang Joki kalau misalnya boleh ngasih satu quote-nya tentang Ya. kemenangan boleh dong dikasih dong. Kalau udah menang, kalau buat gua nih ya, makna dari kemenangan itu adalah merayakannya dengan elegan, itu juga nunjukin kelas kita sih. Ya, maksud gua kayak konteksnya misalnya kita main bola nih, terus kita menang, Iya. depan yang kalah, aku kurang sih, agak kurang. Jadi kalau kita udah menang, value kita tuh terlihat dari bagaimana kita merayakannya secara kemenangan. elegan.
Itu aja sih kalau gua tuh. Betul. Jadi juga yang lebaran juga nggak usah yang berlebihan ya, yang justru mengganggu masyarakat gitu ya. Kayak Dan kan yang terganggu juga umum iya, betul. Jadi biasa-biasa aja gitu. Ya nggak apa-apa dan merayakan segala sesuatu, nggak harus apapun yang merayakan segala sesuatu tetap harus sesuai konteks. Iya, betul. Iya sih menurut Jangan gue. berlebihan juga. Jangan berlebihan, itu aja sih kalau dari gua. Saya kangen sama teman saya nih. Nah, teman saya mau masuk. Selalu nggak tepat masuknya. Selalu telat. Assalamualaikum. Entah, kemarin lagi syuting, Iya. tidur. Pernah suatu waktu push up. Iya. Push up di sini lagi konten. Push up di sini. Nah, ya. Dari mana Bapak Kicuy tadi? Dari Ponorogo, Mas. Oh, ngapain? Hah? Ngapain? Cewdian dodol. Ponorogonya ragu tadi. Gua tahu kalau dia ragu. Lu tahu nggak kalau dia ciri-ciri dia ragu apa? Dia kalau ngomong kalau ragu panjang. Kalau dia yakin satu nafas. Lagi ngapain? Jualan dodol. Nah, kalau ragu Ponorogo. Ketebak lu, Bro. Kebata, laut. Aduh. Berarti relax lah ya kan. Relax. Namanya juga anak Depok ya kan. Anak Depok. Oh iya, Depok Squad nih, Depok. Depok, Squad. lu Depok mana sih, cuy? Adidas. Ada nama daerah. Nama daerah brand. Adidas. Apa Adidas, tuh? kepanjangan. Adidas. Anak disco dari Serap. Iya, Allah. Kasian ya. Sumpah dah. Begitu-begitu disingkat kasian. Emang namanya Adidas. Nama-namanya Adidas. Ternyata orangnya suka-suka disco semua. Suka disco semua. Oh, pantas slow musik ya. Musik. Kalau gue naik, Apaan tuh? nih gue anak Kemanggisan. Enggak, Jakarta agak kurang. Enggak sih. Kurang. Editor tolong diedit tadi itu tolong. Enggak. Itu munculin terus. Diulang-ulang. Gak apa-apa saya brandingnya. Depok Biar pasangan. santai Iya, ngelucunya. iya. Depok punya presiden. Oh, siapa? Siapa? Ada namanya yang Enggak. Udah mulai bunyi. Udah mulai bunyi. Depok negara sendiri, Hip. Oh iya. Iya, Wah, presiden. bahaya lu ngomong gini siapa? Ada 12 marga tuh. Heeh. Jakob, Leon, Heeh. Cornelius Castelin dulu. Gue ngerti nggak jokesnya? Enggak, gue juga Gue nggak ngerti. nggak ngerti gue jokesnya. Bukan anak Depok asli nih. Sama orang Lampung loh. Terus marah. Coba tolong teman-teman yang ngerti jokesnya tolong komen di sini ya. Engagement aja dah. Kalau nggak kenal dijadiin engagement aja dah jokesnya. Nyanyi dong nih lebaran, mumpung lebaran, kemenangan dong temanya. Yang semangat tuh bagaimana nih? Yang semangat Masih lah. lebih semangat dari tadi lah. Iya, Lebih semangat. semangat dari Tadi tadi. kayak Tema-tema. tema-tema masih bulan puasa soalnya. Iya. Kayak mau request kayak gimana nih? Jeng. Berat. Tahu sih itu apa. Bang Joki request lagu yang gimana? Referensi. Yang semangat aja. Coba lo kayak gimana? Britpop. 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 Berat banget Britpop. Nah. Ini kayak adera-adera gitu nih. Iya. Adera. Susah memang sama Itu yang bukan itu adera. Semarang dong. Adera ya. Mentang-mentang lebaran boleh ya? Kayak gitu ya. Ya udah, gitu boleh deh ya. Gitu Ya, boleh. Gitu. Gitu aja Boleh ya, gitu. Kicuy. Mulai. Biar kita tahu masuknya dari mana nih. Hari ini kita menunjukkan kemenangan di hari ini. Kita bersenang-senang. Terima kasih atas sebulannya mengajarkan
raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, bacokan. Lo tau gak gue kayak inget apa nih lagu ini? Kayak lagu Alexa tau? Jangan pergi, jangan pergi, kemenangan di Idul Fitri. Ganti yang lain berarti. Gantilah. Ganti nadanya. Bang Coki yang mulai duluan. Boleh, coba ganti dulu nadanya. Ini tema kemenangannya nggak harus Idul Fitri ya? Ya, kemenangan apapun ya. Mulai Bang Coki. Aku Mana bang? Ternyata udah habis. Intro singkat. Aku bersiap untuk merayakan kemenanganku. Aku bersiap untuk melihat hari ini. Aku bersiap untuk merayakan kemenanganku. Untuk melihat hari ini. Proses yang ku lalui selama ini ku hadapi dengan penuh penetrasi. Jiwaku menggugah, mimpiku terumbah. Semuanya ku semangat menghadapi kemenangan di depan mata. Menghadapi kemenangan di depan mata. Menang, 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 aku menang. Kalah, 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 kamu kalah. Menang, 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 aku menang. Kalah, 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 kamu kalah. Kamu kalah. Thank you Bang Coki. Sama-sama, terima kasih, Bang. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Maaf juga teman-teman. Kenapa ada gitunya? Kenapa ada gitunya? Ger.